Oke. Baik, langsung saja kalian bisa simak di layar kalian masing-masing. Jadi hari ini seperti yang tadi Bapak jelaskan, kita masuk dulu ke materi rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi materi ini sebetulnya materi prasyarat untuk kalian belajar persamaan trigono. Jadi setelah materi ini kita kembali lagi ke persamaan trigono ya. Kenapa Bapak jelaskan ini? Karena nanti untuk persamaan trigono yang akan kalian pelajari ke depan itu melibatkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi supaya kalian tidak bingung nanti dalam menyelesaikan. Nah, Bapak jelaskan dulu nih rumus jumlah dan selisih sinus atau kosinusnya. Jadi biar nyambung gitu ya. Biar nyambung. Baik. Nah, ini dia materinya. Ntar Bapak gedein dulu. Materi kita hari ini. Rumus jumlah dan selisih sinus atau kosinus ya. Oke. Materinya seperti apa? Nah, materinya sebetulnya kalian pasti sudah pernah melihat atau mempelajari materi ini di kelas 10 ya. Tapi tidak ada salahnya kalau Bapak bahas lagi dua ini di kelas 11 ini karena materinya berhubungan dengan materi di kelas 11 ya. Rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus itu merupakan bentuk manipulasi. Ya, di awal Bapak sudah mengatakan manipulasi itu adalah kegiatan merubah sebuah bentuk tanpa melanggar aturan. Ya, artinya manipulasinya positif, merubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Dari rumus hasil kali sinus dan kosinus yang telah dibahas sebelumnya. Nah, rumus jumlah dan selisih sinus itu seperti ini. Sin A ditambah sin B itu rumus lainnya adalah 2 sin setengah alfa A ditambah B dikali kosinus setengah A dikurangi B. Ingat, kalau sin plus sin rumusnya adalah 2 sin cos. Sin plus sin rumusnya 2 sin cos. Kalian harus bisa merubah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Harus bisa ya. Nah, sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B dikali kosinus setengah A dikurangi B. Nah, kemudian rumus selisihnya atau rumus pengurangannya. Sin A min sin B rumusnya adalah 2 cos sin. Kalau sin plus sin itu 2 sin cos gitu ngapalinnya ya. Tapi kalau sin min sin 2 cosin. Nah, kemudian rumus jumlah dan selisih, sorry ini tipe ya. Ini harusnya kosinus. Yang atas ini rumus sinus, yang bawah ini rumus kosinus ya. Mohon maaf tipe. Nulisnya malam-malam. Cos plus cos A ditambah cos B itu adalah 2 cos. Ya, 2 cos setengah A tambah B dikali kosinus setengah A dikurangi B. Nah, sekarang rumus selisih kosinusnya. Cos min cos berarti min 2 sin sin. Nah, ngapalinnya gitu aja ya. Kalau sin plus sin itu rumus lainnya adalah 2 sin cos. Kalau sin min sin itu rumus lainnya adalah 2 cosin. Kalau cos plus cos itu adalah rumus lainnya adalah 2 cos cos. Cos min cos adalah min 2 sin sin. Nah, 4 rumus ini yang akan kita bahas bagaimana sih cara penggunaannya dalam soal atau dalam merubah sebuah bentuk soal. Nah, ini ya. Untuk sesi pertama ini kita hanya membahas rumus selisih sinus dan kosinus. Baik. Untuk lebih mempercepat pemahaman kalian mengenai rumus jumlah dan selisih tersebut, langsung saja Bapak kasih contoh. Contoh. Tentukanlah nilai dari sin 75 derajat dikurangi sin 15 derajat. Ingat, pada materi ini kalian disarankan tidak menggunakan alat bantu apapun, baik itu kalkulator maupun tabel ya. Terus rumus pakai cara apa Pak saya menghitung hasilnya? Karena sudut 75 derajat dan 15 derajat itu bukan sudut istimewa Pak. Ya kan? Jadi kalau namanya bukan sudut istimewa, saya tidak hafal. Saya hafalnya hanya sudut-sudut istimewa. Tenang, kan ada rumus yang barusan tadi Bapak kasih. Rumus
jumlah dan selisih sinus kosinus. Kebetulan contoh yang pertama ini adalah rumus selisih sinus. Selisih ya. Selisih itu pengurangan ya maksudnya ya. Nah, selisih itu pengurangan. Sin 75 dikurangi sin 15. Oh, kalau gitu kita gunakan aja rumus selisih sinus. Nih, yang kedua, rumus jumlah kosinus. Nah, bagaimana cara penyelesaian? Nah, perhatikan, simak baik-baik. Ingat, di awal tadi di slide sebelum ini, Bapak sudah kasih rumusnya, ada 4 ya. Tapi nggak ada salahnya, di slide sekarang Bapak kasih juga. Sin min sin, tadi rumusnya adalah 2 kosin. 2 cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A min B. Nah, berarti kita rubah, kita nyatakan bentuknya menjadi, ya tuh, 2 cos setengah 75 ditambah 15. Karena A-nya 75, B-nya 15. Ikutin rumus aja ya. 2 cos setengah dalam kurung A ditambah B, A-nya 75, B-nya 15. Dikali sin setengah A-nya 75 kurangi B-nya 15. Sampai sini paham dulu ya. Sampai sini paham sebelum Bapak lanjut? Paham? Halo? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nyaut ya, jangan manggut-manggut. Kalau manggut-manggut nanti Bapak kira ngantuk apa-apa. Si Rapina paham ya. Cerah bener si Rapina ya. Oke, paham. Lanjut. Selanjutnya, nih, yang dalam kurung kan 75 ditambah 15 itu kan 90. 90 dikali setengah itu sama saja dengan 90 dibagi 2. Ya, 90 dibagi 2 berapa? Berapa? 45, betul. Sekarang yang kurung kedua yang belakang, 75 dikurangi 15 berapa? 60. 60 dikali setengah berapa? 30. Maka dirubah menjadi 2 cos 45. 45 tahu semua ya, dari mana ya? Dari sini dalam kurung ini dikali setengah. Sin 30 dari mana? Dari yang di dalam kurung yang di belakang ini dikali setengah. Jadi sin 30. Nah, kalau sudah, kan 45 dan 30 itu sudut istimewa. Jadi tidak ada alasan kalian ngeluh, oh ini bukan sudut istimewa. Ini sudut istimewa. Cos 45 berapa nilainya? Kosinus 45. Ya, gampang itu. Berapa kosinus 45? Ya, mikir ya. Ayo. Berapa kosinus 45? Setengah. Setengah akar 2. Oke. Kosinus 45 dengan sinus 45 sama nilainya ya. Sin 45 setengah akar 2, cos 45 pun setengah akar 2. Nah, sudut istimewa jangan sampai lupa. Masa kos sudut istimewa lupa. Baik. Nah, sin 30-nya berapa? Sin 30-nya berapa? Setengah, betul. Kalau begitu, kita sederhanakan bentuknya. Menjadi, nah, 2 kali setengah akar 2, ini nilai dari kosinus 45, dan sin 30-nya sendiri adalah setengah. Nah, kita sederhanakan. Setengah dikali setengah, hasilnya 1/4. 1/4 dikali 2, hasilnya 2/4. 2 kali akar 2, hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, maka nilai dari sin 75 dikurangi sin 15 tanpa menggunakan bantuan kalkulator ataupun tabel, kita bisa menentukan nilainya dengan bantuan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Ternyata hasilnya setelah dicari dengan rumus ini adalah setengah akar 2. Paham ya untuk yang contoh yang pertama? Yang A paham ya? Belum. Dini paham Dini? Din? Paham, Pak. Paham, baik.
Si Rapina paham, Rapina? Paham, Pak. Oke, paham. Si Rapina ngeganyem bae ya, nyemilin bala-bala apa ya? Lanjut. Yang B sekarang. Kita selesaikan yang B. Yang B. Nah, yang B ini kita gunakan rumus jumlah cosinus ya. Nah, kalau kalian lupa rumusnya ya, Bapak kasih clue. Nah, ini rumusnya. Cosinus A ditambah cosinus B itu kan rumusnya 2 cos kali cos atau 2 cos cos. Depannya sama ya, setengah kali A ditambah B. Nah, A-nya 165, B-nya 75. Nah, maka kita masuk sederhanakan menjadi 2 cos setengah 165 tambah 75 dikali cos setengah 165 dikurang 75. Nah, 165 ditambah 75 itu kan 240. Nah, ini yang ini 240 dikali setengah itu kan 120. Sedangkan yang 165 dikurangi 75 itu kan 90. 90 dikali setengah jadi 45. Maka kita sederhanakan bentuknya. Nah, 2 cos 120 derajat dikali sin 45 derajat. Cos 120 dan sin 45 dua-duanya sudut istimewa. Sekarang Bapak tanya, cosinus 120 berapa? Ayo. Cosinus 120 gampang. Berapa? Halo. Pokoknya grafiknya ada di bawah. Ada di bawah. Ayo berapa? Ya, belum hafal sudut istimewanya. Berapa? Cosinus 120? Halo? Para? Berapa para? 120 cosinusnya? Para? Halo? Tidak ada yang menjawab. Ini pada nggak tahu apa pada belum sikat gigi ini. Dini berapa, Din? 120 cosinus 120 berapa, Din? Min setengah. Min setengah. Udah tahu, dari tadi tahu kagak jawab si Dini. Min setengah. Betul, min setengah. Nah, sedangkan sin 45 berapa? Tadi udah dibahas nih. Sin 45 dengan cos 45 itu nilainya sama ya. Setengah akar 2. Maka kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, 2 dikali min setengah. Min setengah itu nilai dari cosinus 120 kali sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Min setengah dikali setengah itu min seperempat. Min seperempat dikali 2 itu sama dengan min 2/4 atau min 1/2. Kaliin akar 2 menjadi min setengah akar 2. Oh, kalau begitu cosinus 165 derajat ditambah cosinus 75 derajat itu hasilnya atau nilainya adalah min setengah akar 2. Nah, dari dua contoh ini, apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulannya adalah bahwa dengan rumus jumlah dan selisih ini sebetulnya adalah kita menyederhanakan bentuk dari soal jumlah dan selisih ini dari sudut yang bukan sudut istimewa. Kan bukan sudut istimewa nih. 75, 15, 165, 75 juga bukan sudut istimewa. Tapi akan kita rubah menjadi sudut istimewa. Maka kalian harus atau wajib hafal nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa. Ya, dari 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, dan 360. Minimal itu yang harus kalian hafal di luar kepala.
Jadi kalau Bapak tanya berapa sudut ini, jangan pakai lama jawabnya, langsung. Sekian Pak. Berapa sin 60 setengah akar 3 Pak? Berapa sin 90? 1 Pak. Gitu ya. Jangan mikir, kecuali kalau sudutnya bukan sudut istimewa seperti contoh satu ini. Maka terpaksa kalian harus kerjakan dengan rumus khusus, yaitu rumus jumlah dan selisih. Gitu ya. Paham untuk contoh yang pertama ini, paham? Sebelum Bapak lanjut. Halo, paham ya? Paham, Pak. Ya, paham. Baik, oke. Bapak perlu feedback dari kalian ya, perlu jawaban dari kalian. Kalau paham, bilang paham. Kalau belum paham, bilang paham ya. Lanjut. Contoh berikutnya. Nah, kalau ada 3 begini, Pak. Ayo, kan tadi 2, Pak. Rumusnya ada. Kalau 3 begini gimana, Pak? Gampang. Gampang. Perhatikan. Kosinus 195 ya, dikurangi kosinus 45 ditambah kosinus 70, kita tuker posisinya. Nah, cos 75-nya deketin, pindah. Ingat, kalau berpindah masih dalam satu ruas, tandanya tidak berubah ya. Yang berubah itu kalau pindah, nyebrangin tanda sama dengan. Tapi kalau pindahnya masih dalam satu wilayah, dia tidak mempengaruhi tandanya. Jadi min tetap min, plus tetap plus. Nah, maka ini kan pindah nih, geser. Ini ke sini, yang plusnya ke depan. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kan yang bukan sudut istimewa itu 75, 195. Kalau 45 mah kita tahu. Jadi nggak usah dihiraukan yang ini. Kita tahu ini. Nah, maka setelah dirubah posisinya jadi seperti ini, maka kita sederhanakan. Ingat, yang cos 45 itu abaikan, karena cos 45 itu sudut istimewa. Masa sih kalian nggak tahu sudut istimewa? Nah, yang kita nggak tahu kan 195 dan 75-nya kan? Nah, ingat, cos plus cos, rumusnya kan adalah 2 cos cos. A-nya 195, B-nya 75. Kalau tidak salah, ini sudah dicari tadi, Pak, di awal, di slide sebelum ini. Udah, tapi pura-pura aja belum ya. 2 cos setengah 195 ditambah 75 dikali cos setengah 195 dikurangi 75. Nah, menjadi ini ditambah ini kan jadi berapa nih? 270 ya enggak? Dikali setengah jadi 135. 195 dikurangi 75 itu adalah 120 kali setengah cos 60. Nah, jadi sederhana sekarang. 135 60 dan 45. Tiga-tiganya sudut istimewa. Oke, langsung. Berapa cos? Oh, lupa. Lupa, Pak. Berapa kosinus 135? Ayo, tadi udah keluar sebentar. Aduh, lupa. Berapa kosinus 135? Min setengah. Iya. Nah, akar 2, betul, para. Kosinus 60 berapa? Apa itu mah? Kosinus 60 berapa? Min? Oh, min setengah. Nggak pakai min, Pak, setengah. Yang min setengah itu cos 120. Nah, ya udah, kalau gitu cos 45-nya berapa? Cos 45. Tadi udah diulang-ulang. Cos 45 setengah akar 2. Oke, udah tahu semua ya, tinggal tuliskan. Nah, 2 dikali min setengah akar 2. Min setengah akar 2 ini nilai dari kosinus 135. Cos 60 ini adalah setengah. Nah, sedangkan cos 45 itu adalah setengah akar 2. Dikurang ya, tapi ini pengurangan ya. Kalau ini perkalian. Selesaikan dulu yang perkalian, lalu hasilnya baru dikurangi dengan pengurangan yang belakang. Yang depan. Min setengah akar 2 dikali setengah, hasilnya min seperempat akar 2. Min seperempat akar 2 dikali 2 menjadi min 2/4 akar 2. Atau kalau disederhanakan menjadi min setengah akar 2. Nah, ini yang depan ini hasilnya min setengah akar 2. Yang belakang min setengah akar 2. Min setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2, hasilnya berapa? Ayo. Ayo.
min setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 berapa? Utang 1000, utang lagi 1000, utangnya jadi berapa? Halo? Iya. Gak pernah utang kayaknya ini ya. Oke, jangan utang dah. Pinjem. Pinjem mah bukan utang ya. Pinjem gope, besoknya pinjem lagi gope. Jadi berapa pinjemannya? Jadi halo? 1000. Jadi utangnya jadi 1000. Jadi min 1000. Nah, sekarang sama ini juga kan? Min setengah akar 2, min setengah akar 2. Setengah dengan setengah kan kalau digabung jadi 1. Ya, 1 nggak usah ditulis. Jadi min berapa? Min akar 2. Kan min setengah dengan min setengah itu jadi min 1. Min 1. Min 1 apa? Min 1 akar 2. 1 itu tidak perlu ditulis dalam matematika, dalam koefisien matematika 1 tidak perlu ditulis. Maka cukup min setengah akar 2. Paham untuk yang bagian A ini? Bapak lihat bingung-bingung gimana gitu. Paham belum? Min 5, jadi min berapa? Ayo, yang gampang. Oh, yang gampang aja nggak dijawab. Berarti belum bisa. Min 5 dengan min 5 jadi berapa? Min 10. Ayo. Min 10. Min 10 dengan min 10 jadi berapa? Min 20. Min 20. 2 jambu ditambah 2 jambu jadi berapa? Ayo. 2 jambu ditambah 2 jambu jadi berapa? Dia bingung. Kamu punya jambu 2 ditambah 2 jambu lagi jadi berapa? Jadi berapa? 4 jambu. 4 apa? 4 jambu. Kan nggak mungkin jadi 4 jeruk. Iya kan? 2 jambu ditambah 2 jambu jadi 4, Pak. Salah kalau jawabannya 4. Tapi yang betul 4 jambu. Akar 2 ditambah akar 2 jadi berapa? Ayo, akar 2 ditambah akar 2 jadi berapa? Ternyata jawab pertanyaannya sulit ya. Akar 2 ditambah akar 2 aja berpikir keras ya. Berapa? Akar 2 ditambah akar 2 jadi berapa? 2 akar 2. 2 akar 2. Ngapain mikir? Akar 2 kan depannya angka 1. Ditambah akar 2. 1 ditambah 1. 2. 2 apa? 2 akar 2. Sekarang Bapak balik. Min akar 2. Min akar 2. Jadi berapa? Yo, tadi plus, sekarang min. Min akar 2. Min akar 2. Jadi berapa? Ayo. Berapa? Rapina mau menjawab kayaknya nih. Min akar 2, min akar 2. Jadi berapa? 2 akar 2. Iya, min 2 akar 2. Sulit ya pertanyaannya. Setengah ditambah setengah jadi berapa sekarang? Gue bertanya. Ayo. Masih mikir tambah setengah ya Allah. Berapa? 1. Betul, 1. Ya. Pokoknya hati kalian ditambah hati pacar kalian menyatu jadi satu hati kan gitu bahasa ininya uwu-uwunya. Nah sekarang Bapak balik min setengah jadi berapa? Ya, mikir lagi. Min setengah min 1. Oke sekarang Bapak gabung nih. Min setengah akar 2 min setengah akar 2 jadi berapa? Min setengah dengan min setengahnya kan jadi min 1. Ya enggak? Min 1 apa? Min 1 akar 2. Akar 2. Ini sebetulnya ada 1 di depan min di belakang min ini. Tapi kesepakatan internasional dalam penulisan koefisien 1 itu tidak perlu ditulis.
yang perlu ditulis itu yang lebih dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalian jangan menulis min 1 akar 2. Jangan ditulis satunya. Pak, kalau nggak ada akar 2-nya, satunya tulis nggak? Ya ditulis. Kalau min doang apa maksudnya? Berapa jawaban kamu? Min. Lah, min apa? Kan nggak ada maknanya kalau cuman tanda ini, tanda operasi. Paham ya? Yang contoh nomor contoh bagian A ini paham ya? Paham lah. Saya sih nggak paham. Oke, kita beranjak ke bagian B. Perhatikan, bagian B ada 4 suku. Nah, Pak kayak gini Pak, gimana cara penyelesaiannya? Gampang. Kamu harus pinter-pinter aja, harus jeli untuk memasang-masangkan saja ya, mana dengan mana gitu ya, harus jeli. Lihat, ini lebih enak kita pakai yang depan 105 dikurangi 15 kan, supaya nanti ujungnya itu jadi sudut istimewa ya. Paham ya? Kalau 105 dengan 195 kan nanti jadi berapa sudutnya tuh? 300 ya. Sama sih sebetulnya, selera aja. Yang ini kita sederhanakan menjadi sin 105 min sin 15 ditambah sin 195 ditambah sin 75. Nanti kalian ini pakai rumus selisih sinus, yang ini pakai rumus jumlah sinus. Jadi pakai 2 rumus. Ya, jadi seperti ini. Oh, panjang ya. Yang ini nih yang Bapak tandain ini untuk rumus sin 105 dikurangi sin 15. Yang belakangnya ini untuk rumus sin 195 ditambah sin 75. Ya, dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya, maka yang ini kan kalau dijumlahin 120 kali setengah 60. Ini kalau dijumlahin, kalau dikurangin 90 kali setengah 45. Kan sudut istimewa tuh 60, 45 sudut istimewa. Ini menjadi 270. Kalau dikali setengah kan 135. Istimewa juga. Ini 120. Kalau dikali setengah 60. Kan jadi sudut istimewa semua, 4-4-nya. Ini 60, ini 45, ini 135, ini jadi 60. Ya sudah, jadi seperti ini tuh. 2 cos 60 kali sin 45 ditambah 2 sin 135 dikali cos 60. Oke. Cos 60 setengah, sin 45 itu setengah akar 2. Sin 135 itu berapa tadi? Setengah akar 2. Cos 60 setengah. Jadi seperti ini. Nah, 2 kali setengah akar 2 untuk yang ini ditambah 2 kali setengah akar 2 dikali cos 60 kan setengah. Sederhanakan. 2 dikali setengah, coret aja habis, sisanya setengah akar 2. Tambah 2 kali setengah yang belakang habis, sisanya setengah akar 2. Maka hasilnya setengah akar 2, yang ini nih hasilnya, yang ini setengah akar 2. Nah, kebalikan dengan bagian A tadi. Sekarang setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 jadi berapa? Ayo. 1 akar 2, tapi satunya nggak usah disebut. Jadi akar 2 saja. Gitu ya. Akar 2. Paham ya? Udah mulai paham nih roman-romannya ini, roman-romannya. Nah, paham? Paham ya? Makanya kalau belajar matematika tuh harus tertanam dulu di pikiran kalian, di mana ya, di imajinasi kalian bahwa matematika itu very very easy. Apa itu very very easy? Sangat-sangat mudah. Jangan diplesetin, matematika itu sangat very very jijik. Jangan, jijik dengan easy beda. Kalau jijik itu enak ya, mual. Kalau easy mudah. Kenapa harus ditanamkan seperti itu? Karena yakin kalau kalian menganggap matematika itu sulit, maka matematika akan betul-betul menjadi sulit. Nah, kan kata Ustadz juga, Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya. Kalau umatnya berprasangka buruk ya buruk. Itu sama kayak gini deh, kalian naik motor di jalan yang sempit.
Di pikiran kalian, kalian udah buruk sangka. Wah, nabrak nih. Wah, nabrak nih. Insya Allah nabrak. Wah, jatuh nih, jatuh nih, jatuh, jatuh. Jatuh beneran. Wah, nyuksruk nih, nyuksruk, nyuksruk, nyuksruk. Kan cewek kalau bawa motor kayak mau ngetril gitu ya. Gayanya mantap, kerudungnya apa namanya berkibar ya. Spion sen kiri, belok kanan. Sering itu kalau ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya, Bapak bilang ibu-ibu. Bapak meremehkan ibu-ibu. Memang kenyataannya seringnya begitu. Ya. Jadi supaya kalian paham matematika tuh, tanamkan dalam pikiran kalian, matematika itu mudah kok. Asal kita mau belajar. Gitu ya. Baik. Yang bagian B paham belum? Yang ini nih yang barusan kita bahas nih. Paham ya? Sudah mulai cerah ya? Halo? Iya, hilang lagi. Paham lah, Pak. Pokoknya malah. Ya udah, kalau paham. Kita lanjut. Kita lanjut. Wah, ada kuis ini. Contoh 2, langsung kuis nih. Siap-siap dah pakai kuis. Ya, kuis cepat. Siapa cepat menjawab dapat nilai. Kurang baik gimana, Pak? Pagi-pagi udah ngobrol nilai. Ya. Pak, berapa nilainya, Pak? Terserah kalian mintanya berapa. Bapak mengikut aja. Ya, 200, 300. Bapak catat di buku nilai. Siap? Wis katanya. Ya. Soal pertama, jawabannya harus cepat ya. Boleh kalian kotret-kotret. Terus sebutkan nama dan jawabannya. Jangan nyebut jawaban dulu, nanti dicontek. Sebutkan nama dan jawab. Halo, boleh kalian kotret-kotret, Bapak kasih waktu 2 menit. Ayo. 2 menit. Jangan tungte ya, si Rapina mah tungte. Jadi jawabannya sesuai feeling. Ini yang cowok hadir ya, di cowok hadir ya. Nih. Yo, yang sudah boleh nama dan jawabannya apa. Ingat, jangan jawab dulu. Pak Malik. Gampang itu mesin minsin. Alah. Rumusnya apa, Pak? 2 kosin. Siapa? Dinda. Oke, Dinda. Siapa duluan tadi? Oh, Dinda dulu. Berapa, Din? Jawabannya, Din? Hasilnya 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Oke, Bapak perlu pembanding nih. Karena Sela berbarengan tadi. Sela, jawabanmu berapa, Sel? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Beda ya dengan Dinda ya. Kalau Dinda 1/2 akar 2. Iya, kalau si Sela, sama penyebutannya beda, Pak. Nilainya sama. Oke. Satu lagi. Karena kebetulan jawabannya dua-duanya sama, Bapak perlu yang beda. Ada yang beda? Ada yang beda? Halo? Ada yang beda jawabannya dengan Dinda dan Sela? Nah, Bapak tulis dulu namanya ya. Sela Saptieni ya. Saptieni. 11 MIPA. Ayo, sambil Bapak nulis nama. Barangkali ada yang punya jawaban lain selain jawaban Dinda dan Sela tadi. Halo? IPA 5 pendiam ya kelasnya ya. Sepi ya. Dini mau jawab ini? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, baik kita buka jawabannya lah. Bener nggak sih? Kalau jawabannya setengah akar 2 berarti dapat nilai. Kalau jawabannya
bukan setengah akar 2, ya dua-duanya tidak dapat nilai ya. Maka jawabannya adalah wah, betul. Mantap. Dinda dan Sela, selamat dapat nilai. Dapat lope juga ya, tuh lopenya. Pokoknya Dinda sama Sela lope. Nah. Soal berikutnya. Nah, 2 menit. Ya, 2 menit. 1 menit selesai langsung jawab. Gampang ini mah. Gampang banget. Udah? Ada? Siti Nur. Siapa? Sabrina. Oke. Sabrina. Sama siapa lagi tadi? Nopal. Siapa tadi? Saya, Pak. Sabrina. Oke. Kamu mau jawab, Nopal? Saya juga, Pak. Oke, Sabrina dulu deh. Sabrina, berapa jawaban Sabrin? Panggilannya siapa nih? Brina. Siapa panggilan? Sabrina. Bebas, Pak. Bebas. Oh, panggilannya bebas. Yo, silakan bebas. Min setengah akar 2. Min setengah akar 2, jawaban bebas tadi ya. Jawaban si bebas. Jawabannya Nopal berapa? Jawabannya Nopal. Min setengah akar 2, Pak. Min setengah akar 2. Sama. Kok senangnya sama-sama terus sih? Siapa lagi yang mau menjawab? Satu orang lagi kalau mau. Dapat kasih kesempatan. Siapa? Udah? Udah. Oke, udah mentok, Pak. Oke, kita buka. Apakah betul jawabannya min setengah akar 2? Setengah akar 2 hasilnya. Ya. Setengah akar 2 apa min setengah akar 2? Jangan-jangan Bapak yang salah. Ada yang sudah menghitung? Nah, ada setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 ternyata jawabannya. Kalau berhasil Bapak kasih jempol. Ya. Mohon maaf belum berhasil. Lanjut. Lanjutnya nomor 3. Gampang ini mah, kos plus kos. 2 menit. Oke, 2 menit. Yang lain menjawab ya, yang lain menjawab. Sayang kalau tidak menjawab. Sambil Bapak cek jawabannya yang tadi. Jangan-jangan Bapak yang salah ya. Jangan Bapak yang salah. Kan kalau Bapak yang salah, dosa. Bener ya, positif, bukan negatif. Jadi jawabannya betul setengah akar 2. Ayo, nomor 3. Udah ada yang gabung nih, IPA berapa? IPA 3. IPA 3 belum ya? Bentar ya, kalau udah terlanjur gabung nggak apa-apa, dengerin aja. Oke. Ini soal terakhir karena sudah ada yang bergabung. Ayo, berapa? Para boleh. Para Nur Ainun. Oke, jawabanmu apa? Para? Berapa jawabannya? Akar 6. Setengah akar 6. 6. Ada lagi yang mau menjawab selain para? Boleh jawab lagi nggak, Pak?
Rasa. Iya. Rasa dulu, Rasa. Kalau yang udah jawab, Sela udah, karena udah ada nilainya. Rasa, boleh Rasa. Berapa jawabannya Rasa? Setengah. Setengah. Oh, tadi si Para setengah akar 6, kalau si Rasa setengah. Nah, satu lagi deh pembanding. Boleh yang belum menjawab? Silakan menjawab. Saya, Pak. Boleh. Dini, berapa jawabanmu, Din? Setengah akar 6. Setengah akar 6. Jadi yang jawab setengah akar 6 ada 2. Dini dan Para. Yang menjawab setengah ada 1. Yaitu si Rasya. Oke, kita buktikan sajalah daripada nanti terjadi konflik. Ya, konflik sosial. Karena perbedaan pendapat. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah setengah akar 6. Rasya belum beruntung ya, Rasya. Lebih teliti lagi, Rasya. Bentar, dapat tulis dulu. Ya. Dini sama Para ya. Para. Oke. Baik. Untuk sesi pertemuan ini Bapak cukupkan sekian dulu ya. Nanti materinya Bapak share di Classroom. Jangan lupa sering update Classroom-nya. Termasuk ini rekaman ini akan Bapak tayangkan di YouTube. Linknya akan Bapak taruh di Classroom. Ya, silakan kalian simak ulang. Silakan kalian tonton supaya kalau kalian lupa jadi inget lagi tuh. Ya. Sebentar. Boleh minta kalian aktifkan kameranya dulu. Bapak mau screenshot. Ya, silakan aktifkan kamera. Ayo, aktif. Oke, aktif. Oke, aktif. Oke, tahan ya. Tahan. Oke. Baik, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang ini boleh meet ya. Kalau yang kelas berikutnya silakan tetap di ruangan.